Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Keluarga dengan 2023-11-4, program studi S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah dan aplikasi sistem kontrol industri, di mana di sini terdapat secara singkat siskon industri, di mana perjalanan dimulai sejak awal revolusi industri di abad ke-18 ketika mesin-mesin mulai menggantikan tenaga manusia, di mana di tahap pertama sekitar tahun 1788 muncul regulator sentrifugal James Watt pada mesin uap. Ini dianggap sebagai awal mula sistem kontrol otomatis karena alat tersebut bisa mengatur kecepatan mesin tanpa campur tangan manusia. Tahap kedua, di abad ke-19 berkembang sistem kontrol mekanik dan pneumatik, di mana sistem ini digunakan untuk mengatur tekanan dan aliran pada industri minyak dan gas dan juga pabrik tekstil. Lalu di era komputer dan PLC, pada akhir 1960-an di dunia industri mengalami revolusi baru dengan munculnya PLC. PLC pertama yaitu Medicon 084 dikembangkan oleh Richard Morley pada tahun 1998, di mana dengan PLC, sistem kontrol menjadi lebih fleksibel, mudah diprogram, dan dapat diubah logikanya tanpa mengganti seluruh rangkaian. Hal ini mempercepat proses produksi dan menghemat biaya perawatan. PLC kemudian menjadi tulang punggung otomatisasi industri hingga sekarang digunakan hampir di semua sektor, mulai manufaktur, otomotif, hingga energi. Masuk abad 21, sistem kontrol berkembang ke arah digital control system dan supervisor control dan data acquisition, di mana kodenya memungkinkan pemantauan dan pengendalian jarak jauh. Selain itu, ada juga teknologi IoT dan AI yang membawa sistem kontrol ke level yang lebih cerdas. Kini mesin tidak hanya dikendalikan secara otomatis, tapi juga mampu belajar menganalisis data dan menyesuaikan diri secara real-time. Contohnya, industri manufaktur modern sensor IoT digunakan untuk mendeteksi getaran mesin, suhu, dan tekanan. Kemudian data dikirim ke cloud untuk diproses dan diambil keputusan otomatisnya. Selanjutnya, aplikasi sistem kontrol saat ini yaitu pabrik otomotif. Terdapat robot industri yang digunakan untuk perakitan mobil dengan presisi yang tinggi, lalu industri energi, sistem jaringan listrik, dan pembangkit tenaga secara otomatis. Sektor pangan dan farmasi PLC digunakan untuk menjaga kualitas produksi yang higienis dan konsisten. Lalu, Smart Factory dan Industri 4.0, di mana semua mesin terhubung melalui jaringan dan dikontrol secara digital. Untuk kesimpulannya, di mana setiap tahap pengembangan kemudahan efisiensi dan peningkatan produktivitas yang luar biasa bagi dunia industri, ke depan sistem kontrol akan terus berkembang ke arah otomatisasi penuh, integrasi cloud, dan kecerdasan buatan yang lebih adaptif efisien. Terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.